Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Rina ya, dengan Mapel Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, ketua kelasnya Mas Bagus dipimpin berdoa. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian satu persatu. Arif, ya. Bagus Ludiro, Ada Bu. Risma Kenanga, Hadir. Heni Rahayu, Hadir. Gita Ramadhani, Hadir, Bu. Nabila Azhara, Rina Rahayu, Hadir, Bu. Elsa Selviana, Putri Aunila. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kesehatan selalu dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, materi hari ini akan Ibu sampaikan yaitu mengenai teks negosiasi. Pada teks negosiasi ini nanti kita akan berbicara mengenai cara bersopan santun ketika bernegosiasi. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu bertanya dulu, pernahkah kalian melaksanakan negosiasi? Pernah. Di mana? Di pasar. Apakah ketika kalian bernegosiasi mendapatkan sebuah hasil? Ya, artinya apa? Ketika kalian menginginkan sebuah barang, itu kalian mendapatkan barang yang sudah kalian negosiasikan di pasar tersebut. Itu namanya berhasil. Tetapi ada juga negosiasi yang tidak berhasil, yaitu ketika kalian sudah menegosiasi di pasar tetapi tidak mendapatkan barang yang kalian inginkan. Itu namanya tidak berhasil, semacam itu ya. Nah, untuk yang kita pelajari nanti yaitu selain berhasil atau tidaknya, kita juga akan membahas bagaimana bernegosiasi sesuai dengan norma kesopanan atau sesuai dengan kaidah kebahasaan, begitu ya. Bu Rina akan menyampaikan bahwa dalam pertemuan hari ini, dalam pembelajaran hari ini, tujuan dari materi ini yaitu kalian semua mampu menyajikan pikiran dalam bentuk dialog untuk pengajuan solusi secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini Bu Rina akan menyampaikan materinya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, ini ya materi ajar teks negosiasi. Nah, nama saya Rina Widianingsih. Lanjut. Yang perlu kita pelajari dari teks negosiasi yaitu ada pengertian, kemudian ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, strategi, dan contohnya. Yuk perhatikan satu persatu. Satu, ada teks negosiasi adalah, coba kamu baca Mas Bagus. Tes negosiasi merupakan sebuah tes yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Nah, ini berarti antara kedua belah pihak berarti ada dua ya. Ada penjual, ada pembeli, ada pihak satu, ada pihak kedua, begitu ya. Lanjut. Yang kedua adalah ciri-ciri teks negosiasi. Ada berapa Mbak Gita? 4, Bu. Ada 4.
Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Misalkan, Kak, ini saya mau beli buku. Nah, itu kan permintaan, adakah buku yang semacam ini? Misalkan gitu. Kalau ada, harganya berapa ya, Kak? Semacam itu ya, itu pengajuan. Kemudian penawaran. Penawaran itu biasanya dari pihak kedua menyampaikan harga yang dimaksud, tetapi si pihak pembeli menawar. Lanjut, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, ini teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun. Santun adalah perilaku dan budi bahasa yang halus. Bahasa yang santun ditandai dengan penggunaan kata-kata dan perilaku yang sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ini tadi yang Ibu maksud ya, kesantunan dalam bernegosiasi. Jadi ketika kalian mau membeli sesuatu, sampaikan dengan baik. Yang kedua, coba kamu baca Mbak Putri Sela. Yang kedua yaitu menggunakan ungkapan yang bersifat persuasif. Ya. Persuasif adalah bujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Ya, yaitu bersifat persuasif. Persuasif adalah bujukan. Apa? Bujukan. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, menggunakan pasangan tuturan. Contoh, Mas Arif. Contoh negosiasi Ya, mengucap salam berarti membalas salam. pemerintah Atau menolak, ya. Ketika kita memerintah, sebentar Mas. Ketika kita memerintah, berhak nggak kita menolak? Berhak. Berhak nggak kita menerima? Berhak ya. Itu tadi, itu termasuk negosiasi juga. Selanjutnya, tahapan dalam negosiasi. Nah, ini. Yang pertama adalah pengajuan. Yuk dibaca Mbak Nabila coba. Pengajuan merupakan tahap awal dalam negosiasi. Salah satu pihak mengajukan usulan dalam proses negosiasi, misalnya menawar harga dari proses jual beli. Kemudian pihak lainnya mengajukan tanggapan terkait usulan yang diutarakan oleh pihak pengajuan. Baik. Sekarang yang kedua ada penawaran. Coba kamu baca Mbak Heni. Penawaran merupakan inti dalam negosiasi. Dikatakan demikian karena dalam penawaran pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini ya, dalam penawaran itu isinya adalah inti dari masalah atau inti dari sesuatu yang menjadi pokok penawaran, pokok bernegosiasi ya, itu intinya ada di penawaran. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya ya di sini, begitu, di bagian penawaran. Selanjutnya adalah bagian A, tahapan akhir atau persetujuan ya. Persetujuan coba dibaca. Siapa yang mau baca? Baik, silahkan. Persetujuan biasanya terjadi ketika pihak yang mengajukan menyepakati tentang sesuatu yang disepakati. Nah, ini jadi ini tadi berhasil atau tidak tetap keduanya sepakat ya. Intinya itu. Jadi tidak boleh ketika seorang pembeli menawar sesuatu ke penjual tetapi pembeli istilahnya ngeyel. Tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan norma kesopanan. Paham? Oke, dilanjutkan. Strategi negosiasi. Membuat agenda, memberikan jaminan-jaminan, mengancam. Mengancam itu boleh ya, asalkan itu jika merasa dirugikan oleh pihak mitra atau pihak yang lain. Kalau kita merasa sepertinya kok ada sesuatu yang membuat saya rugi, kita boleh mengancam sedikit lah, tetapi tetap dengan sesuai norma kesopanan. Selanjutnya memanipulasi, terus melibatkan pihak lain. Lanjut. Kemudian ada kemungkinan akhir
negosiasi. Nah, ini menang kalah. Coba kamu baca Mbak Rina. Yuk Mbak dibaca. Menang kalah, negosiator akan memperoleh keuntungan yang besar dari kesepakatan yang sudah dicapai. Menang-menang, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Bentar Mbak. Oke. Berarti ada salah satu pihak yang menang dan ada salah satu pihak yang kalah, begitu. Kemudian yang kedua tadi menang. Baca Mbak Rina. Negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Nah, ini artinya antara pihak satu dan pihak dua sama-sama mendapatkan keuntungan, ya, disebut dengan menang-menang. Jadi yang pihak satu tidak rugi, pihak dua pun tidak rugi. Kemudian yang ketiga ada kalah. Coba kamu baca Mbak Vika. Kalah, kedua belah pihak akan menghindari konflik yang timbul atau kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Oke, artinya begini, kedua belah pihak tersebut sama-sama tidak untung, sama-sama tidak rugi, tetapi tidak memberikan hasil sepakat mendapatkan sesuatu, ya. Artinya pihak satu tidak mendapatkan apa-apa, pihak yang kedua pun tidak mendapatkan apa-apa juga. Jadi tidak beruntung keduanya. Kalau menang-menang tadi kan sama-sama beruntung, kalau kalah-kalah itu keduanya tidak beruntung. Begitu ya? Paham? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, nah ini ada contoh teks negosiasi jual beli. Yuk, Ibu minta dua anak ke depan untuk memperagakan penjual dan pembeli. Ibu minta Mbak Elsa dan Mbak Putri Aunila maju ke depan. Siapa penjual? Saya. Oke, kamu pembeli ya Mbak. Yuk dimulai yang keras suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari mau beli apa? Ada patung Garuda yang dibuat dari kayu? Ya, ada. Kalau boleh 250.000. Belum boleh, naik sedikit deh. Ya, sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk Mbak boleh. Mau beli apa lagi? Udah, itu saja. Ini uangnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak, tepuk tangan. Ya, terima kasih Mbak Putri Aunila sama Mbak Elsa. Setelah kalian mendengarkan yang disampaikan Mbak Elsa tadi, kira-kira ini mengenai apa ya? Negosiasi souvenir patung Garuda. Apakah ada hasilnya? Ada. Bagus, artinya ini berhasil atau tidak? Berhasil ya. Oke, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu ada tugas untuk kalian, adakah yang mau ditanyakan ke Ibu? Tidak. Oke, Bu Rina lanjutkan ya. Sekarang Bu Rina akan memberikan tugas. Ini kita buat kelompok dulu. Ini ya, kelompok Ibu dalam kelas ini diberi nama kelompok hebat. Ini ya, kelompok hebat. Di sini Bu Rina menggunakan aplikasi Camp Random Generator. Kita akan membuat kelompok menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti siapapun kelompoknya, setelah Bu Rina buat seperti ini, kalian boleh menyesuaikan tempat duduk masing-masing ya. Oke. Nah, ini sudah ada masing-masing kelompoknya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, masing-masing segera menyesuaikan tempat duduknya. Mbak, minta dibagikan per kelompok ya. LKPD-nya dibagikan dulu.
Sudah? Oke. Perhatikan ya, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nanti tugas kalian yang pertama di sini nanti Bu Rina akan menampilkan 2 video. Video yang pertama, jadi perhatikan dengan baik video berikut. Video tadi Ibu bertanya, kira-kira apa isi dari adegan tersebut? Saya, Bu. Oke, Mbak Eni. Negosiasi di pasar buah. Ada seorang pembeli menawar buah-buahan yang akan digunakan untuk pastel. Betul, tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu lanjutkan video yang kedua. Video yang kedua ini nanti silahkan kalian dengarkan, kalian perhatikan isinya apa, kemudian siapa saja, karena itu nanti gunanya untuk mengerjakan LKPD kalian ya. Paham? Paham. Oke, Ibu sampaikan videonya, disimak, diperhatikan baik-baik. Diperhatikan ya. Oke. Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah, Pak. Buku ini, Pak. 58.000 saja. Harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak, Pak? Harga jadi 45.000 saja, Pak. Uang saya hanya 50.000. Begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah, Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya, Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, membahas apa saja yang ada di video tersebut, kemudian bagaimana strategi yang dipakai dan bagaimana kaidah kebahasaan yang ada pada video tadi. Paham maksud Ibu? Paham. Oke. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Silakan kalian diskusikan, 15 menit dikerjakan dari sekarang. Silakan yuk masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Mungkin ada kesulitan. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama kelompok masing-masing. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan, kalian mempresentasikan di depan, ya. Yuk, silahkan. Baik, sudah selesai? Sudah. Dari kelompok mana yang bersedia presentasi di depan? Yuk, kelompok berapa? Bagaimana kalau kelompok 1 dulu yang tampil? Siap?
Ya. Siap, yuk silakan ke depan. Baik, yuk masing-masing silakan kalian perkenalkan dulu kelompok berapa, siapa saja anggotanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita. Perkenalkan nama saya Dita. Saya Bagus. Saya Risma. Kami dari kelompok 1 ingin hasil diskusi kami. Baik. A. Toko, penjaga toko dan siswa SMK. Saling menunjukkan. Baik, dengarkan kelompok yang lain. Mungkin ada beberapa evaluasi dari yang disampaikan oleh teman kalian di depan. Baik, yuk Mbak Heni. Mau bertanya apa, Mbak? Ya. Evaluasi dari pengajuan itu apa? Evaluasi dari tahapan pengajuan. Yuk, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Sudah sesuai dengan norma kesopanan dibuktikan dengan kata bolehkah? Nah, sudah dijawab, Mbak. Kemudian kelompok 3 bertanya tidak. Evaluasi yang mana? Evaluasi dari penawaran itu apa? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Hal yang dilakukan sudah benar karena melakukan penawaran dengan baik dan sopan, sehingga pihak lain tidak merasa tersinggung. Baik. Terima kasih atas penampilan kalian. Semuanya beri tepuk tangan. Silakan ditutup dan duduk di tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Yuk, silakan perkenalan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya Putri Sulartinata, saya Edi Hardiana, saya Heni. Saya Wan Hidayat. Dia belum turun lagi. Tapi ini channelnya tua-tua nggak dulu. Teman-teman kalau bisa dipilih sendiri, silakan saja. Penawaran pembeli. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yuk. Siapa yang bertanya? Baik, lanjut Mbak. Kata apa yang harus diperbaiki dalam teks pada pengajuan? Dalam teks pengajuan kata apa yang diperbaiki? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya Baik, yuk. tulis selamat pagi, apa isinya di buku? Sudah? Oke, ada kelompok lain yang bertanya? Oke, yuk Mbak. Kata apa saja yang harus diperbaiki dalam tahap penawaran? Pembeli, ini sudah Bu. Bu, beneran ini tidak bisa kurang 50.000 saja. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, sudah paham ya. Silakan ditutup, Mbak. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Yuk silahkan depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Rahimi. Saya Putri Aminah Azhara. Saya Vika Melodia Rizky.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Strategi apa yang Sudah? Baik. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya kelompok lain? Baik, yuk bertanya. Jika salah satu pihak mendapat tujuan dan salah satu tidak mendapat tujuan, itu dinamakan. Siapa yang mau menjawab? dinamakan menang atau kalah karena negosiator akan memperoleh keuntungan yang besar dari kesepakatan yang sudah disepakati. Baik, jawabannya itu ya Mas. Kelompok 2 tidak? Ada tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah penampilan ketiga kelompok hebatnya Bu Rina ya. Jadi setelah kita menyaksikan masing-masing kelompok berpresentasi hasil diskusi masing-masing, kira-kira dalam bernegosiasi yang paling penting yang perlu diperhatikan itu apa? Menggunakan bahasa yang baik. Ada lagi? Ya. Menggunakan ungkapan yang bersifat persuasif. Ya, persuasif tadi apa? Membujuk. Jadi selain sopan santun, sifatnya juga harus membujuk. Selain itu apa lagi? Ingat, dalam negosiasi yang paling utama selain sopan santun dan persuasif itu harus ada dua belah pihak. Kalau hanya satu orang tidak akan terjadi negosiasi. Paham untuk semuanya? Paham. Dari materi yang disampaikan, dari diskusi LKPD yang kalian kerjakan, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah jelas semua berarti ya? Sudah. Selanjutnya pertemuan yang akan datang, Ibu akan meminta kalian untuk membuat teks negosiasi yang nantinya akan diperagakan di depan. Itu tugas minggu depan ya, jangan lupa kalian membuat teks negosiasi. Ini tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok. Ingat, semuanya harus mengerjakan. Paham? Nah, ada pertanyaan? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Karena tidak ada yang ditanyakan dan sudah selesai dari awal hingga akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Gambarnya yang ini ya, senang, begitu ya. Terima kasih. Nah, setelah itu karena senang kita tunjukkan semangat kita seperti apa. Tirukan Bu Rina ya. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri dulu, yuk. Semuanya berdiri. Kemudian tangan kanan dulu 2 kali, tangan kiri 2, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Seperti yang biasa kita lakukan. Oke, siap? Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes, luar biasa. Semangat. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, doa mulai.
Terima kasih. Semoga kalian semua selamat, selalu diberikan kesehatan, supaya minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan sehat, dengan lancar. Karena ini nanti sedikit ilmu yang Ibu berikan insya Allah akan bermanfaat kalian untuk masa depan kalian nanti. Jadi selalu semangat, selalu sehat, dan selalu berpikir positif thinking ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Akhirusalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.